Halo semuanya, kami dari kelompok 10 Manajemen Operasional C. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan final proyek kami berjudul Integrasi ERP Software Oracle pada Supply Chain Management di PT TEC Indonesia. Nah, kami dari grup 10 beranggotakan 5 anggota. Yang pertama Mikaela Amalia, NRP 15, kemudian Glorio Setiadi, NRP 56, saya Josephine Grace, NRP 71, kemudian Naila, NRP 78, dan Raffiata, NRP 83. Online pembahasan kami ada 5. Yang pertama, Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi secara singkat, latar belakang dari penelitian ini adalah PT TIC Indonesia menyadari pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management. Namun, PT TIC Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen supply chain seperti produk-produknya yang terdiri dari berbagai komponen, berasal dari berbagai supplier, dan lain-lain. Sehingga dapat ditarik tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis strategi yang dapat diterapkan PT TIC Indonesia untuk mengelola ketergantungan ketergantungan pada pemasok dan mengidentifikasi pendekatan yang dapat digunakan PT TEC Indonesia untuk mengembangkan sistem supply chain management yang fleksibel dan responsif. Next. Berikutnya adalah landasan teori untuk penelitian kami. Terdapat 5 landasan teori, yaitu yang pertama ada manajemen operasional, lalu ada supply chain, manajemen supply chain, lalu Oracle E-Business Suite atau EBS, dan juga Enterprise Resource Planning atau ERP. Next. kemudian bab ketiga, metodologi, di mana kami pada penelitian kali ini melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Doni Irawan selaku Senior Manufacturing Manager di PT TEC Indonesia melalui Zoom meeting secara online. Nah, untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada hari Senin kemarin, tanggal 3 Juni 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian masuk ke bab 4, hasil dan diskusi. Sebelumnya perkenalan dulu dengan PT TC Indonesia. PT TC Indonesia adalah sebuah perusahaan di bidang electric equipment sejak tahun 1992 di berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Nah, PT TEC Indonesia sendiri merupakan cabang dari PT TEC Jepang yang memiliki visi dan misi sebagai berikut. Kemudian sistem supply chain, di mana transfer research yang digunakan oleh PT TC Indonesia sendiri berupa material, yaitu komponen elektronik, mekanikal, besi, dan plastik. Kemudian informasinya ada data forecasting dari pelanggan, SOP produksi, cara menggunakan alat-alat produksi. Juga untuk customer sendiri, PT TC Indonesia memiliki model bisnis yang business to business, di mana ia menjual produk-produknya kepada bisnis lagi untuk dijual kembali, bukan kepada customer secara langsung. Kemudian untuk transforming research sendiri menggunakan fasilitasnya adalah pabrik PT TC Indonesia, staf dan para staf-stafnya, sehingga menghasilkan output berupa POS, post printer, post terminal, barcode printer, print head, ribbon, printer for ATM, dan juga matrix printer. Kemudian dalam mengelola supply chain manajemennya, PT TC Indonesia mengintegrasikannya dengan ERP system dengan software bernama Oracle. Adapun bagian-bagian ERP yang digunakan oleh PT TC yang pertama adalah Sales and Order Management yang dimana fungsi utamanya adalah mengelola siklus hidup pesanan, penjualan dari awal hingga akhir termasuk penawaran, pesanan, pengiriman, dan penagihan. Kedua, ada Procurement yang fungsi utamanya adalah mengelola proses pengadaan barang dan jasa mulai dari permintaan hingga pembayaran. Next. Ada Manufacturing yang dimana fungsi utamanya adalah mengelola proses manufaktur, termasuk perencanaan, produksi, dan kontrol kualitas. Keempat, ada fulfillment yang dimana fungsi utamanya adalah memastikan pesanan pelanggan dipenuhi secara efisien dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada inventory yang dimana fungsi utamanya adalah mengelola dan mengontrol persediaan barang. Berikutnya kami akan membahas supply chain dari PT TIC Indonesia, di mana perusahaan menggunakan Oracle Supply Chains yang mencakup Advanced Supply Chains Planning, di mana akan menghasilkan jadwal dan jumlah pesanan untuk produksi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Oracle tersebut. Nah, namun kendala utamanya adalah berkaitan dengan ketidakpastian bahan baku, di mana bahan baku yang datang tidak sesuai dengan perkiraan awal. Baik, lalu outsourcing komponen dari beberapa supplier di PT TEC Indonesia. Jadi supplier PT TEC Indonesia ini menyediakan berbagai macam bahan, mulai dari metal hingga plastik, yang seringkali harus melalui proses semi-assembly sebelum dikirim ke perusahaan. Jadi beberapa supplier ini menggabungkan beberapa bahan baku terlebih dahulu, melakukan proses assembly awal, sehingga produk yang mereka kirimkan tidak sepenuhnya bahan mentah. Next.
Setelah menerima komponen-komponen ini, perusahaan PT TEC Indonesia hanya perlu menggabungkan semua bagian tersebut. Jadi proses ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara perusahaan PT TEC Indonesia dengan para supplier dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Next. Nah, kemudian yang kita membahas tentang alur produksi di PT TEC Indonesia, di mana pertama, seperti yang saya katakan tadi, model bisnisnya business to business, jadi penerimaan forecasting dari customer-nya melakukan forecasting terkait demand customer-nya sendiri, kemudian setelah menerima forecasting tersebut akan dilakukan review data oleh divisi PSI, Production, Shipping, dan Inventory, kemudian oleh divisi PSI dibuatkan production schedule, kapan produksi akan membuat produksinya dan menyelesaikannya, serta kuantitas yang harus dibuat. Nah, untuk proses strategis PT TEC Indonesia sendiri tergolong pada proses produk fokus, di mana high volume, low variety, continuous process. Nah, berikut merupakan variasi-variasi produk dari PT TEC Indonesia itu sendiri. Ada pun beberapa hal yang menjadi faktor dalam penentuan kapasitas produksi dari PT TC. Yang pertama adalah data forecasting yang didapatkan dari customer, yang kedua adalah keterbatasan mesin, dan yang ketiga adalah ketersediaan SDM. Nah, untuk sistem inventory management, PT TC menggunakan Oracle yang dimana mereka dapat melihat komponen apa saja yang terkendala atau yang sedang tidak tersedia, dan juga mengetahui jumlah inventory yang dimiliki. Iya, jadi misal satu produk ini memerlukan 100 komponen dan ada komponen yang tidak tersedia, maka Oracle akan mengetahui komponen tersebut sehingga PT TEC Indonesia bisa melakukan manajemen lebih baik. Baik, lalu quality control produk di PT TEC Indonesia. Jadi PT TEC Indonesia ini memiliki tim quality assurance yang bertugas memastikan produk memiliki kualitas yang sesuai standar sebelum sampai ke customer. Berikutnya, perusahaan juga melakukan review di mana dari supply chains itu melakukan review bahan baku apa sih yang terkendala, lalu untuk bagian produksi melakukan review mengenai apakah permintaan customer itu melebihi tenaga kerja yang dimiliki. Nah, review ini pun dilakukan sebulan sekali. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan sendiri, PT TEC Indonesia mengintegrasikan sistem ERP dengan software Oracle untuk mengeluarkan data masuknya sehingga efektif. Oracle sendiri memiliki berbagai fitur, dan ketergantungan pada pemasok bahan baku luar juga terkelola dengan baik melalui sistem Oracle ini, yang memberikan visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas seluruh proses rantai pasok di PT TEC Indonesia itu sendiri. Adapun juga saran yang bisa diberikan adalah pentingnya alat yang bagus dan cara yang bisa dengan ketat dalam memonitor progres Anda dan juga untuk meninjau dan berkolaborasi dengan para pemasok lainnya. Nah, dasar pusaka yang kami gunakan, lampiran berikut dokumentasi saat kami melakukan wawancara dan juga link video wawancara kami, logbook dari kami. Nah, berikut sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.